saya Irsyada Reza Gani Nugroho dengan NIM 245386116SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara ke-9 yaitu pembuatan koneksi antara PHP dengan Live.js untuk membuat suatu web GIS. Di sini ada web GIS yang menampilkan peta dan data kecamatan yang ada di DIY. Nah, website ini itu dapat digunakan untuk menambahkan data berupa nama kecamatan, luas kecamatan, jumlah penduduk kecamatan, serta koordinat lokasi dari kecamatan tersebut. Nah, penambahan data itu dapat dilakukan dengan klik tambah data, kemudian memasukkan data-data kecamatan ke dalam form input, dan melakukan submit pada form di sini. Nah, kemudian dari data-data tersebut bisa dilakukan suatu aksi berupa edit dan hapus data. Edit di sini digunakan untuk mengupdate data yang ada di dalam tabel ini. Jadi misalkan terjadi pengurangan jumlah penduduk atau penambahan jumlah penduduk, itu bisa dilakukan dengan klik menu edit di sini, kemudian mengubah value yang ada di bagian jumlah penduduk dan klik simpan untuk menyimpan hasil editnya. Nah, di sini sudah terubah jumlah penduduknya. Misalkan tadi agak kurang kelihatan, kita ubah ke 5.050. Nah, datanya teredit. Terus di sini ada aksi hapus untuk menghapus data kecamatan yang ada di dalam database. Oh ya, ini tergabung dengan suatu database. Websitenya itu terintegrasi dengan database MySQL. Jadi semua data yang ditambahkan atau diubah itu bakal langsung terubah datanya itu di bagian database-nya. Jadi data yang ditampilkan di sini itu diambil dari sebuah database dalam MySQL yang ada di sini. Nah, kemudian ketika klik hapus, maka datanya akan terhapus. Dan di database pun, data tersebut juga akan terhapus. Nah, di sini menggunakan Live.js untuk menampilkan titik lokasi dari kecamatan-kecamatan yang ada. Nah, Live.js sendiri itu merupakan suatu library open source JavaScript yang digunakan untuk membuat peta interaktif berbasis web GIS. Jadi Live.js ini dapat digunakan untuk menampilkan peta dasar seperti yang digunakan ini yaitu dari OpenStreetMap. Terus mengatur interaksi pengguna bisa seperti zoom atau klik dan menampilkan data spasial berupa titik-titik lokasi dari kecamatan dan menghubungkan dengan data atributnya. Jadi di sini data atribut dari titik lokasi kecamatan tersebut itu dapat ditampilkan seperti ini dengan event click. Ini namanya adalah pop-up. Selanjutnya kode yang digunakan. Itu yang pertama, ini ada, desain dari website tadi untuk mempercantik tampilan itu digunakan Bootstrap ya. Bootstrap biar tampilannya lebih menarik dan websitenya itu lebih interaktif. Di sini ada CSS dari Bootstrap-nya yang ditambahkan di bagian head, juga CSS dari Leaflet untuk mengatur tampilan map-nya, dan bagian tabel di bawah ini. Ini menggunakan Bootstrap. Terus kemudian di sini ada nama judul dari atau title dari web GIS-nya. Kemudian ada deklarasi atau penambahan variabel map biar dia tuh di petanya itu diberi ID map biar mudah untuk dipanggil di bagian-bagian yang lain.
Nah, di sini ada koneksi, ada script PHP untuk yaitu melakukan koneksi dengan database-nya tadi biar database-nya dan website-nya itu saling terintegrasi. Kemudian ini ada pengecekan koneksi, apakah koneksinya itu berhasil atau tidak antara WebGIS dengan database-nya. Kalau berhasil itu akan terkoneksi, kalau gagal itu akan memunculkan suatu pesan error berupa koneksi gagal dan ditampilkan kenapa penyebab kegagalan koneksi tersebut. Kemudian di sini ada SQL atau query yang digunakan untuk mengambil data kecamatan atau data dari mengakses data kecamatan database yang sudah dibuat di PHP My Admin. Selanjutnya, sini ada untuk membuat suatu tabel yang menampilkan kecamatan, nama kecamatan, luas, jumlah penduduk, longitude, latitude, dan dua button aksi tadi, yaitu button edit dan hapus. Kemudian di sini value-nya atau datanya, tabel datanya itu diambil dari dalam database. Jadi disesuaikan, dideklarasikan dengan memanggil data di dalam suatu kolom dalam database ini. Jadi namanya ini, ID kecamatan itu harus sama dengan yang dideklarasikan di bagian sini. Kemudian ini merupakan library, pemanggilan library Level.js dan Bootstrap. Kemudian tahapan tadi untuk membuat cara kerjanya Level.js itu pertama itu menginisialisasi peta dalam website dengan menggunakan LMAP yang digunakan sebagai wadah peta di dalam elemen HTML. Kemudian menambahkan lapisan layer atau till layer yang dari sumber tertentu dengan menggunakan till layer. Kemudian ini ada mengambil data spasial dari PHP dan menampilkannya dengan menggunakan marker. Suatu marker ini digunakan untuk data atribut titik. Jadi nilai markernya itu dibuat dari nilai koordinat pada kecamatan tersebut. Kemudian dibuat band pop-up atau suatu informasi yang akan muncul, atribut yang akan muncul ketika titik lokasi tersebut itu diklik. Yaitu di sini dia dibuat nama kecamatan, luas, dan jumlah penduduknya. Jadi bakal ditampilkan nama kecamatan, luasnya berapa, dan jumlah penduduknya berapa pada kecamatan tersebut. Terus tadi untuk button delete tadi, yang aksi delete tadi, aksi delete di sini itu menggunakan, dia melakukan perubahan pada database-nya. Jadi perlu mengakses database-nya terlebih dahulu untuk melakukan perubahan pada data tersebut. Nah, perubahan data yang dilakukan itu menggunakan perintah query SQL, yaitu delete from data kecamatan where ID. Jadi, penghapusan datanya itu atau pengenalan datanya itu berdasarkan ID-nya. Kemudian setelah berhasil, itu akan kembali ke halaman utama yaitu index PHP ini. Lalu di sini ada indeks PHP edit yang digunakan untuk membuat suatu form edit yang ini. Jadi di sini dia tetap harus melakukan koneksi terlebih dahulu ke database-nya, baru diakses data yang ada di database dan ditampilkan data dari suatu kecamatan itu sesuai dengan data di dalam database. Kemudian ini dilakukan perubahan dan ketika di submit ini akan kembali ke halaman utama tadi kalau suatu pengeditannya itu berhasil. Lalu di sini ada source code untuk edit, yaitu melakukan edit yang bekerja untuk melakukan perubahan pada bagian sini tadi. Jadi tetap dikoneksikan dulu dengan database-nya, kemudian dia diubah menggunakan SQL update
tergantung pada data yang diupdate, kemudian akan disimpan ketika user klik simpan dan akan dikembalikan ke lokasi indeks PHP bagian awal. Seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.